Perkenalkan, nama saya Marcelina Irndom, NIM 171703030032, kelas A, jurusan Sosiologi, semester 6. Di video kali ini saya ingin membahas tentang realitas keagamaan yang dihubungkan dengan adanya wabah corona. Begitu banyak dampak yang diakibatkan karena adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah sejenis atau sesuatu yang baru yang terjadi dimulai dari tahun 2019 lalu, yaitu sesuatu yang menyerang ke dalam sistem pernapasan manusia sampai ke paru-paru, tapi yang dimana infeksi ini dilakukan seperti tertular melalui pegangan atau melalui kulit. Sistem penularannya ini sangat sulit diketahui dan bahkan beberapa berita mengatakan tidak ada gejala terserang penyakit ini. Tapi misalnya kita terkena penyakit ini, beberapa minggu kemudian baru kita merasa atau kita kayak jatuh sakit. Virus ini menyebabkan seperti infeksi pernapasan ringan, diantaranya seperti flu, dan bahkan pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, atau bahkan pada organ lain seperti gagal ginjal, dan bahkan banyak begitu kematian di dunia ini yang terjadi karena adanya virus corona ini. Virus corona ini sangat cepat menular seperti yang tadi berjabat tangan atau benda yang kita sentuh. Ketika orang menyentuh benda tersebut, dia akan dengan mudah terkena penyakit corona ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, agama merupakan sesuatu yang mempunyai peran penting dalam menghadapi segala aspek kehidupan kita. Dalam situasi apapun, kegiatan keagamaan menjadi wujud dan eksistensi suatu komunitas. Berbagai macam atau cara yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, ada yang dimana saat ini Indonesia dengan berupaya pencegahan penyebaran virus corona ini yang sudah menjadi pandemi, banyak kegiatan kerohanian yang harus dilakukan di rumah akibat dari dampak virus corona yang sedang melanda, yang dimana pemerintah dan Kementerian Agama mengimbau umat Kristiani untuk melaksanakan perayaan seperti yang saat ini umat Kristiani merayakan pelaksanaan perayaan Paskah di rumah masing-masing, yang dimana kita mengimbau terlebih dahulu supaya tidak terjadinya penyebaran virus corona ini. Himbauan ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Beberapa surat himbauan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang sebaiknya dilakukan di rumah saja. Surat tersebut dikirim ke pemimpin gereja untuk disebarluaskan kepada jemaat. Melihat adanya kebingungan di gereja terkait dengan perayaan Paskah yang ditiadakan, semua umat diharapkan untuk menjalankan ibadah Paskah di rumah masing-masing dengan tetap mengikuti aturan dalam melakukan ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi gereja yang sudah terlanjur membuat persiapan perjamuan kudus, Kementerian Agama mengimbau agar rencana itu ditunda sampai pandemi corona berakhir. Perjamuan kudus harus digelar di rumah, dan sampai sekarang semua gereja-gereja juga tidak mengadakan perayaan Ekaristi. Kami sebagai umat Kristiani sekarang ini kayak tadi pada tanggal 9 hari ini hari ini adalah hari Kamis Putih. Kami melakukan misa live streaming atau merayakan perayaan secara online. Hal ini dengan adanya masalah ini memberikan kebebasan kepada gereja untuk memilih alternatif yang pas. Namun pelaksanaan ibadah di rumah tidak mengurangi nilai dan makna dari Prapaskah. Semua alternatif yang
alternatif ini tetap diberikan dengan memegang prinsip bahwa kita tidak berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Apapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat pengharapan. Berkaitan dengan hal ini, bukan hanya agama atau bukan hanya umat Kristen saja, tapi beberapa agama juga melakukan ibadahnya mereka secara online dengan melakukan kegiatan kerohanian melalui online, seperti yang dimana agar masyarakat tetap menjalankan ibadahnya. Tapi ada sebagian masyarakat yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online terkait dengan keadaan mereka yang tidak mempunyai televisi atau media lainnya yang bisa dipakai untuk mencari informasi. Hal ini mungkin mudah bagi masyarakat kota, tapi bagi masyarakat kota yang dengan mudah mengupdate berita tentang segala sesuatu yang terjadi. Tapi ini sangat berbeda dengan masyarakat yang di perkampungan yang hanya berdiam diri saja. Hal ini tentunya membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Kita menyadari begitu besar dampak yang diakibat karena adanya COVID-19 ini, yang dimana segala aktivitas diberhentikan, yang terlepas pula dari aktivitas keagamaan, yang dimana seluruh masyarakat melakukan misa atau ibadah online di rumah masing-masing. Begitu banyak hal yang ditakutkan sehingga aktivitas semuanya dibatasi, yang dimana umat melakukan perayaan di rumah masing-masing. Yang pasti kami sebagai umat Kristen yang merasa berbeda. Seperti sebelumnya seperti Prapaskah tahun lalu kami masih merayakannya di gereja bersama saudara-saudara lainnya atau saudara seiman kami, yang dimana sekarang kami melakukannya di rumah masing-masing. Yang dimana sebelumnya kami merayakan Prapaskah yang biasanya meriah dan dipersiapkan begitu bagus. Sekarang ini seakan-akan tidak diberikan secara material atau suatu gerakan yang membangun suatu kehidupan. Bahkan kita merayakannya di rumah masing-masing, dan walaupun melaksanakan di rumah masing-masing, yang dimana kami tidak menerima sakramen Maha Kudus atau Komuni Kudus, yang kami merasa begitu kehilangan karena merayakannya secara tersendiri. Inilah kenyataan hidup pada saat ini yang sulit untuk dijalani, bila mana kita ingin menyatukan dalam mengatasi wabah virus corona ini. Dalam hal ini manusia takut untuk menderita, tapi dalam hal ini membuat kita sadar bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari ancaman-ancaman yang ada, yang dimana kita sebagai umat yang beriman, kita harus membangun adanya cinta kasih yang harus dibangun di samping kehidupan kita yang memprihatinkan ini. Kita harus saling menguatkan, harus saling membangun cinta kasih sosial, saling menyokong. Semua orang harus bekerja sama dalam cinta kasih. Untuk itulah yang bisa kita lakukan untuk bisa melawan virus ini. Dalam hal ini pasti yang tidak pasti seperti saat ini, dengan harapan semuanya segera berakhir. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal ini atau keadaan ini, hal ini membuktikan bahwa kita seharusnya lebih memilih keamanan atau kebaikan diri kita daripada merayakan perayaannya di gereja. Pemerintah sudah memutuskan Indonesia darurat akan bencana dengan adanya corona ini, yang dimana berbagai tokoh agama sudah menunda segala ritual agama, meski kita semua paham bahwa itu bukan berarti menghentikan beragama. Mari belajar dari sejarah, mari berguru pada
pada suhu masa lalu. Dalam situasi bencana beragama yang paripura, bukan dengan cara mengabaikan keselamatan sesama, melainkan dengan menjaganya melalui berbagai cara. Social distance adalah salah satunya, atau yang seperti yang dilakukan pemerintah sekarang ini. Sekian dan terima kasih.